Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy yudabbirul amra. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar teman-teman semuanya hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Ini hampir semuanya ya, lama nggak nongol di grup, pada kemana ini teman-teman? Ya ini saya sapa nih biar kemudian nyambung lagi kayak gitu ya. Maksudnya itu tersambung meskipun kita sama-sama jauh ya. Seperti Mbak Hidayah yang ada jauh di sana. Lagi ngapain Mbak jam segini? Goreng tempe. Atau kemudian Mbak Heni juga yang lama nggak nongol-nongol, terus kemudian Mbak Roy yang lagi liburan, Dek Dinda yang barusan babaran ya, kayak gitu. Terus kemudian Dek Nanda dan yang lain-lain semuanya kayak gitu ya. Oh, Dek Mirna yang dekat, Dek Neris dan yang sebagainya. Semoga semuanya teman-teman yang ada di grup maupun yang tidak ada di grup ya, yang menyimak kanal ini kayak gitu, semoga oleh Allah selalu dirahmati kayak gitu. Amin ya robbal alamin. Teman-teman rahimakumullah, hari ini pekan ketiga kajian online kita, temanya adalah keajaiban penciptaan kayak gitu. Nah, adapun hari ini yang kita bahas adalah alam bukti keesaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga setengah jam ke depan cukup untuk bahas materi kita hari ini, yaitu alam bukti keesaan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman rahimakumullah, kalau dengar kata alam nggak asing lagi ya, kayak gitu. Ternyata teman-teman, ini terbatasnya ilmu bahasa Arab saya, kosakata bahasa Arab saya atau gimana, sampai saya menyampaikan materi ini kayak gitu ya, saya tidak menemukan kata alam di dalam Al-Quran kayak gitu. Terus di dalam kamus itu saya lihat dalam bahasa Arab itu kata alam itu juga nggak ada. Saya yang terbatas, atau kamus saya memang cuma kamus biasa aja ya. Kalau alima itu artinya juga bukan alam kayak gitu. Terus kemudian alima alif pakai alif sama ain, alima juga enggak gitu. Jadi alam ini saya cek di kamus KBBI baru ada kayak gitu. Wow, alam ini kalau memang keterbatasan saya dalam bahasa Arab kayak gitu ya. Yang jelas saya mengetahui bahwasanya kata alam itu ada di kamus bahasa Indonesia kayak gitu. Dan saya cek ada banyak definisi dari alam kayak gitu ya. Salah satunya alam di KBBI didefinisikan sebagai segala yang ada di langit dan bumi kayak gitu. Nah, itu dikatakan dengan alam kayak gitu. Ada lagi definisi-definisi yang lain. Nanti teman-teman bisa buka di KBBI online ya. Jadi bisa diakses dimanapun kayak gitu. Nah, itu kalau dari segi bahasa ternyata alam itu begitu. Nah, ternyata kalau saya ketahui dalam Al-Quran teman-teman, ya memang Al-Quran setahu saya tidak menggunakan kata alam untuk menyebut bumi dan semesta ini kayak gitu. Tapi Allah di situ menyebutnya dengan langit dan bumi kayak gitu. Nah, tadi di KBBI didefinisikan alam itu adalah segala yang ada di langit dan bumi kayak gitu. Jadi Allah tidak menyebut Allah yang menciptakan alam gitu, enggak kayak gitu. Kayak tadi khalaqas samawati wal arda walladzi khalaqas samawati wal arda. Jadi dia Allah yang menciptakan kayak gitu, yang telah menciptakan samawat ya, langit-langit, wal arda dan bumi kayak gitu. Jadi di situ Allah
menggunakan istilah langit dan bumi kayak gitu ya. Jadi tidak kholakos alam, karena saya nggak tahu alam dalam bahasa Arab, nggak ketemu kalau saya sampai saat ini kayak gitu. Jadi ini kalau kita jadi dengan begitu, kalau kita bilang alam gitu ya, dalam konteks dunia berarti ya. Jadi dalam konteks dunia alam di sini ya langit dan bumi kayak gitu. Maka kemudian kita bilang dunia itu maknanya ya langit dan bumi kayak gitu. Bukan yang lain kayak gitu. Nah, sambungannya gimana kok bisa kita ngomongin alam ketemunya langit dan bumi dan itu disebut dengan dunia. Saya ambil satu ayat aja dalam Al-Quran. Nah, teman-teman rahimakumullah, di situ ada 2 ayat Al-Quran yang saya ambil ya. Saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwa yang namanya dunia kayak gitu ya, dalam perspektif Al-Quran berarti itu ya langit dan bumi kayak gitu loh, dan semesta ini. Kalau kita ngomongin langit itu maknanya nggak satu kayak gitu. Maksudnya nggak cuma yang kita lihat di sejauh mata kita memandang kan, enggak gitu. Tapi kalau kita ngomongin langit itu sudah semesta gitu, semesta yang ada di atas kita kayak gitu. Nah, teman-teman, Allah itu tidak menyebut menciptakan alam ya, karena saya sebagaimana yang saya sampaikan tadi, saya nggak menemukan bahasa alam dalam bahasa Arab kayak itu, dan saya juga sampai sekarang nggak tahu dalam Al-Quran itu alam kayak gitu loh. Tapi di situ Allah menerangkan, contohnya saya ambil dalam Quran surah Al-Hadid ayat 4. Ini sebenarnya sebelum surah Al-Hadid itu ada ayat yang berbunyi mirip dengan ayat ini kayak itu. Cuman ya saya tadi ini aja ingatnya gitu ya. Jadi yang saya screenshot yang ini. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Di situ Allah berfirman ya, wahwaladzi, dia Allah yang khalaqa, telah menciptakan as-samawat. Samawat itu adalah bentuk jamak dari sama ya. Jadi artinya Allah itu menciptakan langit itu tidak satu teman-teman ya, tapi jamak kayak gitu. Jamak itu berarti kalau dalam bahasa Arab itu lebih dari 3 dan seterusnya. 3, 4, 5 itu namanya jamak. Berarti langit itu tidak satu kayak gitu. Nah, itu nanti diterangkan berapa berarti langit yang diciptakan oleh Allah. Nah, itu diterangkan di ayat yang lainnya. Nah, masih saya lanjutkan dulu ke arti yang di sini. Jadi dia Allah yang telah menciptakan langit-langit, wal ardo, dan ardo itu bumi. Nah, bumi itu tunggal kayak gitu. Jadi itu tidak jamak bentuknya, tapi satu. Jadi planet bumi itu ya memang cuma satu kayak gitu. Fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy, ya dalam 6 hari kemudian tsumma istawa'at, kemudian Allah kayak gitu ya bersemayam di atas arsy kayak gitu. Saya berhentikan artinya sampai di situ ya teman-teman ya, karena saya cuma ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan langit dan bumi ini kayak gitu, itulah yang disebut dengan dunia kayak itu. Dari mana kita tahunya bahwa dunia itu ya berisi langit-langit dan bumi kayak gitu ya? Itu saya ambil satu ayat aja dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 201. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Shadaqallahul azim. Nah, teman-teman rahimakumullah ya. Di situ Allah berfirman, wa minhum, dan di antara mereka may yaqulu, ada yang berdoa atau yang berdoa gitu ya konteksnya di sini. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berilah kami fid dunya, di dunia hasanah kebaikan, wa fil akhirati, dan di akhirat hasanah kebaikan, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah
kami ada benar dari azab neraka. Jadi teman-teman ya, kalau tadi dalam Al-Hadid ayat 4 itu Allah menerangkan bahwasanya dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi kayak gitu ya. Di sini Allah tidak mengatakan khalaqad dunya, menciptakan dunia enggak, tapi Allah menciptakan langit dan bumi. Terus kemudian di ayat Al-Baqarah ayat 211 itu Allah menyebutkan bahwasanya di antara manusia itu akan ada yang berdoa memohon kebaikan di dunia dan mohon kebaikan di akhirat. Berarti yang dimaksud dengan dunia itu ya langit dan bumi beserta seluruh isinya kayak gitu ya. Jadi itu yang bisa kita jangkau. Bahkan sekarang dengan adanya kecanggihan teknologi sudah sampai menjangkau lapis langit yang tidak hanya lapis langit paling terendah kayak gitu ya, tapi sudah sampai eksosfer kayak gitu ya. Maksudnya kalau saya nanti ya bahasan berikutnya. Jadi sampai di sini terang ya teman-teman ya, bahwasanya Allah telah menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya ya. Isinya langit itu sudah kita bilang semesta, di atas kita itu namanya sudah langit kayak gitu. Dengan teknologi sudah sampai menjangkau berbagai macam galaksi-galaksi yang di luar galaksi Bima Sakti dan sebagainya kayak gitu. Nah, terus kemudian di bumi ya berarti di planet bumi ini kayak gitu ya. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir yang baca itu salah satu pendapat Ibnu Abbas yang mengatakan bahwasanya tidak hanya langit yang bersabtuju kayak gitu, tapi bumi pun juga bersabtuju kayak gitu ya. Nah, itu bahasan yang lain. Jadi sampai di sini sudah terang ya teman-teman ya, bahwasanya alam yang dalam bahasa Indonesia tadi itu disebut dengan alam, itu maksudnya adalah langit-langit dan bumi yang itu adalah alam dunia kayak gitu ya. Sampai di sini bisa ditangkap ya teman-teman ya, bisa dipahami maksudnya gitu. Nah, terus kemudian teman-teman ya, sebelum sampai kepada bahwasanya alam bukti keesaan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengantarkan teman-teman bahwasanya langit-langit dan bumi tadi itu oleh Allah ditundukkan untuk manusia kayak gitu. Nah, mana itu ayatnya? Nah, teman-teman rahimakumullah, dalam Quran surah Luqman ayat 20 itu diterangkan bahwasanya Allah menundukkan langit-langit dan bumi tadi itu untuk manusia. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah wa minan nasi may yujadilu fillah bighairi ilmi wala hudaw wala kitabim munir. Shadaqallahul azim. Masya Allah teman-teman, di ayat ini itu Allah Subhanahu wa taala itu menerangkan, alam tarau, tidakkah apakah tidak kayak gitu ya, maksudnya tidakkah itu untuk mudahkan mengartikan, tarau kalian itu melihat annallaha bahwasanya Allah itu sakhoro ya. Sakhoro itu menundukkan teman-teman. Lakum bagi kalian kayak gitu ya, maksudnya bagi manusia, kumnya di sini apa-apa fis samawati, apa-apa yang ada di langit. Samawat ini juga bentuk jamak, berarti 7 lapis langit tadi itu ya. 7 lapis langit itu nanti bisa teman-teman temukan di dalam awal-awal surah, berarti surah Al-Baqarah ayat 29 kayak gitu. Nah, nanti insya Allah ada menit berikutnya nanti saya bagikan ayat itu. Wa ma fil ardi, dan apa-apa yang ada fil ardi di bumi kayak gitu. Saya ingin berhenti dulu sampai di sini dulu ya. Di situ Allah menerangkan bahwasanya Allah telah sakhkhara lakum ma fis samawati, telah menundukkan bagi manusia itu ya. Jadi bagi kita teman-teman, langit dan bumi itu Allah yang menciptakan ya, Allah yang create kayak gitu, terus kemudian ditundukkan bagi manusia. Kita mau ngomong apa kalau sudah begini?
Betapa rahman rahimnya Allah, betapa sangat Allah itu mencintai dan menyayangi hamba-hambanya, sampai Allah itu mengatakan langit dan bumi itu ditundukkan untuk manusia. Kalau dalam Quran surah Al-Mulk itu ya, ayat 15 ya, manusia itu disuruh menjelajahi bumi ini kayak gitu loh. Makanya ditundukkan oleh Allah biar bisa menjelajahi langit dan bumi, dan itu benar teman-teman ya. Sekarang seperti misalkan kalau Amerika punya NASA kayak gitu ya, nanti kalau Cina itu punya apa itu saya nggak tahu namanya itu, mereka bisa menjelajahi sampai ke langit teman-teman kayak itu, ditundukkan. Kemarin dalam bahasan keajaiban penciptaan ya, yang kemarin itu kita bahas tentang matahari itu, betapa Allah menundukkan matahari itu dinas bagi manusia, bagi kita teman-teman ya. Itu kalau nggak ditundukkan oleh Allah untuk manusia, udah bumi itu membakar, matahari itu membakar bumi, planet-planet yang ada di atas kita itu saling bertubrukan. Tapi ternyata Allah katakan tanpa tiang, ternyata ada gravitasi yang menjadikan semuanya pada orbitnya, ditundukkan kayak gitu loh ya. Sehingga manusia itu bisa jalan-jalan sampai ke langit kayak gitu. Dan ternyata teman-teman, 7 lapis langit tadi itu ya, kalau saya baca dalam bukunya Dr. Nadia Toyaroh kayak gitu ya, itu adalah sebagiannya itu adalah lapisan atmosfer bumi kayak gitu. Jadi lapis-lapis tadi itu. Jadi ini saya tadi sempat download gambar terkait dengan lapisan atmosfer bumi, saya bagikan ya. Teman-teman rahimakumullah ya, di situ di gambar itu yang saya bagikan 7 lapis langit tadi itu ya, itu tuh salah satu bagian cara Allah menundukkan langit dan bumi untuk manusia. Andai kan tidak ada atmosfer bumi, lapisan yang melindungi bumi tadi itu ya teman-teman ya, sinar ultraviolet matahari itu akan membakar manusia kayak gitu. Allah ciptakan ada ozon yang melindunginya, itu ada kalau tidak salah ingat di lapisan stratosfer kan di situ ya. Jadi troposfer itu lapisan paling dekat dengan kita ya, tempat terbang yang dekat-dekat lah kayak gitu, yang masih terjangkau oleh pandangan kita. Kemudian di stratosfer itu nanti di situ sudah ada lapisan ozon yang melindungi sinar ultraviolet kayak gitu, sehingga kita terlindungi, kulit kita tidak sampai terkena kanker kulit dan sebagainya karena matahari kayak gitu. Terus kemudian ada mesosfer. Mesosfer nanti itu menangkal adanya misalkan meteor-meteor yang jatuh, itu sudah hancur dulu di situ kayak gitu. Terus kemudian di termosfer ini ya, lapis yang keempat ini, di situ ionosfer ya. Kenapa? Karena di situ matahari itu memecah partikel-partikel atom yang ada di situ kayak itu, sehingga terionisasi. Terus kemudian akhirnya ada jaringan nirkabel seperti saat ini. Misalkan ada satelit itu dipasang di situ ya, sehingga pesan ya seperti kita saat ini menikmati kecanggihan teknologi serta adanya lapisan ionosfer yang Allah berikan kayak gitu ya, yang itu mampu dijangkau oleh ilmu pengetahuannya manusia, sehingga bisa menghasilkan teknologi secanggih sekarang ini, sehingga sekarang kita mengenal teknologi internet kayak gitu ya, itu menggunakan manfaat satelit yang telah dipasang di lapis ionosfer tadi itu ya. Masya Allah teman-teman kayak gitu ya. Jadi ilmu pengetahuan saat ini tuh benar-benar mengungkap kekuasaannya Allah dan benar-benar memanfaatkan apa yang Allah ciptakan kayak gitu loh. Terus kemudian exosfer itu yang paling atas, dan berikutnya sampai 7 lapis itu wow alam nggak diterangkan, lapis ke-6, lapis ke-7 itu apa, wis kita berhentikan sampai di situ kayak itu loh. Jadi ini yang masih langit teman-teman ya, ini belum nanti bumi. Kita udah bahas kemarin terkait dengan lautan ya, gimana Allah itu menciptakan lautan, satu asin satu tawar aja nggak bisa saling nyampur gitu loh. Itu Allah yang dudukin. Manusia itu ya Allah, manusia itu cuma lahir dari perut seorang ibu, nggak ada cawe-cawe sama sekali dalam menciptakan alam semesta ini kayak gitu loh. Dan ternyata
langit dan bumi itu ditundukkan oleh Allah untuk manusia kayak gitu. Dan Allah sudah menyebutnya di dalam Al-Quran ini. Itu yang pertama ya. Kemudian kelanjutan ayat tadi itu ya teman-teman. Wa asbagho ya. Wa asbagho, dan Allah menyempurnakan alaikum atas kalian itu ni'amahu, nikmatnya. Ni'amahu itu jamak teman-teman. Jadi ni'amahu itu nikmatnya. Zahiratan, dalam kondisi zahir wa batinan, dan batin. Masya Allah teman-teman. Ini nggak bohong teman-teman, kalau Allah itu menyempurnakan nikmatnya itu dalam kondisi lahir dan batin itu untuk manusia kayak itu loh. Jadi kita yang ada di dunia ini dengan fakta seperti ini, kalau kemudian tidak merasakan kenikmatan zahir dan batin itu perlu dipertanyakan kayak gitu loh. Dipertanyakan kepada siapa? Kepada para manusia, nggak hanya kepada diri kita sendiri. Kenapa? Karena kehidupan manusia itu ada sistem pengaturannya kayak gitu loh. Maksudnya kita secara pribadi itu kita hidup tidak atas aturan kita sendiri, nggak kan? Kita kan misalnya kita punya negara kayak gitu. Kita di Indonesia kayak gitu. Maka kita secara personal kita memang sendirian kayak gitu, sendiri kayak gitu. Tapi kita itu dinaungi, dilingkupi oleh ketentuan aturan yang dibuat oleh wilayah kita tinggal di situ. Disebutlah misalkan negara kayak gitu. Maka kemudian dengan langit dan bumi yang telah Allah tundukkan tadi itu, artinya kan yus, makanlah semua yang ada di laut, makanlah semua yang di bumi kayak gitu ya. Terus kemudian ketika sampai ada di antara manusia yang kemudian merasakan kelaparan, nggak bisa makan, nggak bisa merasakan kenikmatan zahir dan batin pada langit dan bumi tadi itu sudah diberikan kepada manusia, maka ada pengaturan yang belum pas kayak gitu. Ada kezoliman yang dilakukan oleh manusia sehingga manusia yang lainnya itu tidak merasakan ketenangan ya lahir dan batin dia kayak gitu. Contoh yang paling besar saat ini adalah kasus Palestina. Saat ini orang-orang Palestina di Gaza nggak merasakan ya langit bumi yang telah ditundukkan oleh Allah, disempurnakan kenikmatannya untuk manusia tadi, mereka nggak merasakan itu. Kenapa? Karena ada kekejaman sebagian bangsa kayak gitu kepada mereka kayak gitu. Dan itu ketika bangsa yang lain nggak menghentikan, maka yang di Gaza itu akan tetap begitu teman-teman. Karena mereka adalah minoritas yang kecil kayak gitu, sedangkan kekuatan yang menghegemoni mereka itu besar kayak itu. Jadi kalau ada yang nggak merasakan kenikmatan, nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, berarti ada sebuah pengaturan yang keliru atau kemudian ada kezoliman yang dilakukan oleh manusia yang lainnya atas manusia yang lain kayak gitu. Maka sebenarnya tugasnya manusia yang lain, sebagaimana saya bacakan ayatnya tadi ya, awal-awal tadi teman-teman, katanya malaikat Allah, ya Allah engkau mau menciptakan manusia akan menumpahkan darah kayak gitu ya, sebagai khalifah kan Allah bilangnya. Maka tugasnya manusia yang lainnya seharusnya apa? Menghentikan ya kezoliman yang dilakukan oleh bangsa Zionis Israel itu atas saudara-saudara kaum muslimin yang ada di Gaza. Harusnya begitu. Dan itu harusnya manusia itu menghilangkan semua apa ya, egonya kayak gitu ya. Maksudnya apa ya, nafsu dia kayak gitu loh. Langit bumi dihamparkan oleh Allah luas kayak gitu. Berdamai kan sebenarnya bisa kayak itu, tidak harus mencaplok wilayah yang lain. Atau kemudian ya kalau memang dia nggak punya tanah, nggak punya wilayah, ya jadilah warga kayak gitu. Israel itu kan sebenarnya awal-awalnya nggak punya tanah kayak gitu ya di Palestina itu kan sejarahnya ya teman-teman bisa mengetahui bahwa sebenarnya itu adalah mencaplok, mereka itu menjajah sampai kemudian bisa seperti penjajah bisa berkuasa atas yang dijajah kayak gitu ya. Kalau kapan hari saya mendengarkan di catatan Demokrasi TV One, saya hanya ingin mengatakan bahwasanya
Palestina merdeka itu bukan hayalan kayak itu. Kita masih ingat Indonesia 350 tahun dijajah oleh Belanda sama Jepang kayak gitu ya. Waktu itu ketika masih 100 tahun dijajah, mungkin orang Indonesia mengatakan hayalan kita bisa merdeka kayak itu. 200 tahun masih mengatakan hayalan kita merdeka. 325 tahun hayalan kita merdeka. 345 tahun masih hayalan merdeka. Jadi ketika sudah turun rahmatnya Allah, nggak ada yang hayalan. Indonesia bisa lepas dari penjajah. Demikian pula dengan Gaza Palestina. Dan kemenangan kaum muslimin itu sudah banyak hadisnya Rasulullah SAW, dan kita sebagai umatnya Rasulullah harus membenarkan dan meyakinkan. Kalau ingin bersejarah berarti bagaimana kemudian manusia-manusia, orang-orang yang beriman yang Allah sebut sebagai diciptakan untuk menjadi khalifah tadi itu ya menghentikan, ya tidak menonton. Dan siapa yang bisa begitu? Ya tentunya para pemangku kekuatan, kekuasaan, bukan kita yang rakyat kecil seperti ini, teman-teman. Sudah ya, ini saya kok sampai panjang lebar ke situ. Sudah ya sampai sini teman-teman ya, bahwasanya Allah telah menundukkan dan menyempurnakan nikmat-nikmatnya untuk manusia lahir dan batin kayak gitu. Nah, sekarang dari uraian saya tadi itu, mana kemudian yang menunjukkan bahwasanya langit dan bumi itu terus kemudian menjadi bukti akan keesaan Allah Subhanahu wa taala? Nah, itu yang kita bahas berikutnya. Teman-teman rahimakumullah. Ya, tadi itu dari uraian yang agak panjang tadi itu ya teman-teman ya. Dari situ malah menunjukkan bahwasanya penciptaan alam semesta ini, langit dan bumi itu menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Gimana ini secara logikanya, secara keilmuannya bisa kayak gitu? Ya bisa gitu ya teman-teman ya. Yang pertama ya, bahwasanya penciptaan alam, langit dan bumi itu menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama, manusia itu tidak ada campur tangannya sama sekali dalam penciptaan langit dan bumi. Langit bumi berlapis-lapis alam semesta di angkasa, pokoknya enggak, kita itu jangkauannya sangat sedikit kalau kita duduk di rumah kayak gini teman-teman. Mungkin kalau kita sudah mau browsing lewat YouTube alam keadaan semesta di angkasa di sana, di langit di atas kita, itu baru kita masya Allah gitu nanti. Jadi di situ saya ambil satu ayat aja dalam Quran surah An-Naml ayat 60 sebagaimana di slide itu. Di situ Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'an fa ambatna bihi hadaiqa dzata bahjatin ma kana lakum an tumbitu syajaraha a ilahum ma'allah bal hum qaumun ya'dilun. Shadaqallahul azim. Ya Allah teman-teman, ayat ini tuh kita artikan ya teman-teman ya. Di situ Allah berfirman, amman khalaqas samawati wal arda. Bukankah dia Allah khalaqa yang menciptakan as-samawati, langit-langit tadi itu, wal arda dan bumi, wa anzala lakum dan menurunkan bagi kalian itu minas samai dari langit. Teman-teman, di ayat ini tuh sudah ada perubahan bentuk kata itu. Tadi Allah terangkan di awal Allah menciptakan langit-langit as-samawat dalam bentuk jamak, terus kemudian di kelanjutannya wa anzala lakum minas samai dan Allah menurunkan bagi kalian itu minas samai dari langit. Ini sudah bentuk mufrad tunggal itu. Berarti lapis langit yang satu yang kemudian di situ bisa menurunkan air tadi itu. Masya Allah ya teman-teman ya. Fa'ambatna bihi ya, kemudian ya tumbuhlah kayak itu bihi
dengan air tadi itu hadaiqa zata bahjah, itu kebun-kebun yang berpemandangan indah ya. Di Bahjah, salah satu nama pondok pesantren Al-Bahjah itu ya, artinya ternyata pemandangan yang indah itu. Maka nalakum antum bitu sajaroha, itu kamu tidak akan mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Ailahum ma'allah, apakah ada ilah ma'allah bersama dengan Allah, kayak itu. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain, kayak itu. Teman-teman, kalau saya baca tafsir Ibnu Katsir kayak gitu ya, kata ailahum ma'allah itu adalah bentuk kalimat istifham ingkari, kayak gitu. Jadi kalimat istifham itu apa? Kalimat tanya inkari, yaitu mengingkari, yang sifatnya itu untuk mengingkari, kayak gitu. Dan makanya di situ artinya apa? Apakah di samping Allah itu ada Tuhan yang lain, kayak gitu. Jadi nggak ada Tuhan yang lain. Jadi hanya Allah yang menciptakan ini semua tadi itu, dan manusia itu nggak ikut campur sama sekali terkait dengan penciptaan itu. Jadi dari situ menunjukkan penciptaan langit dan bumi tadi itu ya menunjukkan keesaannya Allah, karena tidak ada sama sekali yang bisa menciptakan langit dan bumi itu. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, bahwasanya penciptaan langit dan bumi atau yang kita sebut dengan alam semesta ini menunjukkan keesaannya Allah apa? Manusia itu tidak mengurus sama sekali langit dan bumi tadi itu. Tapi yang dilakukan manusia apa? Memanfaatkan ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Benar apa enggak, teman-teman? Apakah kita kemudian menciptakan tanah? Enggak. Apakah kemudian kita menciptakan air hujan? Enggak. Apakah kemudian kita menciptakan matahari? Enggak. Apakah kemudian bintang-bintang, bulan-bulan itu kita yang menciptakan? Enggak. Apakah kemudian kita mengurusnya? Juga enggak. Manusia enggak pernah mengurus laut, itu enggak pernah. Manusia enggak pernah mengurus sungai-sungai, gunung-gunung, itu enggak. Ya. Tapi yang dilakukan oleh manusia itu apa? Memanfaatkan yang di laut, di tambang sampai seperti itu, mencari minyak bumi dan sebagainya itu, mencari ikan di laut, cari timah nikel di bawah perut bumi ditambang sampai kemudian muncul kerusakan alam ya. Kemudian menciptakan langit, manusia nggak pernah mengurus kapan waktunya sekarang hujan, kapan waktunya mendung, Allah semuanya mengurus. Manusia itu kadang memanfaatkan, kadang ada yang benar, kadang enggak, kayak gitu. Akhirnya muncul kerusakan kayak gitu. Kalau kemudian manusia misalkan melakukan penghijauan, kemudian menanam, itu kan bukan mengurus sebenarnya. Ya. Itu kan sebenarnya penghijauan itu karena apa? Karena awalnya dirusak oleh manusia, akhirnya dihijaukan lagi. Sebenarnya mengurus semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hewan-hewan kecil semut yang melata itu, apakah manusia mengurus mereka? Enggak. Makhluk-makhluk yang dikutuk, apakah manusia mengurusnya? Enggak. Allah yang mengurus semuanya. Allah yang mengurus semuanya. Jadi itu sudah menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Saya percepat. Yang ketiga, apa yang kemudian menunjukkan bahwa alam semesta ini adalah menjadi bukti keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, manusia tidak bisa mengakhiri bumi dan juga tidak bisa mengakhiri langit. Ya. Nggak bisa, teman-teman. Mengakhiri langit dan bumi itu nggak bisa, itu. Oh ya, tadi yang di poin yang kedua saya lupa untuk membagi slide-nya, nggak apa-apa ya. Nah, yang ketiga ini, manusia itu tidak bisa mengakhiri langit dan bumi. Tapi yang terjadi apa? Manusia itu berakhir. Artinya manusia itu mati. Ya, dia nggak bisa mematikan langit, nggak bisa mematikan bumi, nggak bisa mematikan kehidupan alam semesta ini. Kalau kemudian jangan kemudian membunuh manusia yang lain terus kemudian bisa mematikan, bukan itu konteksnya kayak gitu ya. Tapi maksudnya mengakhiri kehidupan alam semesta ini manusia nggak bisa kayak gitu. Yang bisa adalah Allah Subhanahu wa taala. Malah manusia berdahuluan mati kayak gitu. Jadi misalkan Allah dalam Quran surah Ali Imran ayat 185. Maaf teman-teman, ternyata saya lupa tidak
meng-screenshot terkait dengan Quran surah Ali Imran ayat 185. Jadi di situ di ayat itu kan Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut kayak itu. Bahwasanya kullu nafsin, semua nafs kayak itu, diri, jiwa itu pasti akan menghadapi maut kayak itu, mati kayak gitu. Jadi manusia nggak bisa mengakhiri alam semesta, tapi manusia malah kemudian meninggal karena dia adalah makhluk terbatas kayak gitu. Jadi dari 3 tadi itu sudah cukup bagi kita kayak gitu ya, bahwasanya langit dan bumi itu, alam semesta ini menjadi bukti keesaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kemudian agama kita adalah agama tauhid. Kita mengisahkan Allah dalam penciptaan alam semesta ini kayak gitu. Tidak ada campur tangan manusia ya. Juga tidak ada campur tangan makhluk-makhluk Allah yang lainnya, jin, malaikat dan sebagainya, karena itu adalah bagian dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari pembahasan ini kayak gitu ya teman-teman. Kemudian kita kembali ke ayat Luqman ayat 20 tadi itu. Quran surah Luqman ayat 20 tadi itu. Ketika Allah sudah menundukkan langit dan bumi, kemudian menyempurnakan nikmatnya Allah untuk manusia itu lahir dan batin, kemudian apa? Kelanjutannya tadi itu. Di situ artinya wa minan nasi tadi itu, dan di antara manusia itu mayyujadilu, ada yang menyujadil itu apa ya? Membantah, mendebat kayak itu, fillahi, kepada Allah, atas keesaannya Allah kayak gitu, dalam segala penciptaannya tadi itu, atas keesaan Allah ataupun atas Allah sebagai Al-Khaliq itu mereka yujadil, mendebat kayak itu. Artinya kafir, ingkar, tidak mengakui Allah sebagai Al-Khaliq dan tidak mengakui Allah sebagai Tuhan kayak gitu. Dan kemudian Allah terangkan apa? Bi ghairi ilmin, tanpa ilmu mereka itu mendebat Allah. Tapi pakai apa? Ya pakai nafsu, karena secara logika kita dari bahasan tadi itu sebenarnya sangat mudah untuk kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala hudan, dan di situ dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wala hudan, dan juga tanpa petunjuk. Wala kitabim munir, dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Masya Allah teman-teman, semoga dengan bahasan ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala ditetapkan sebagai hamba yang beriman hingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dijaga ya diri kita dari hal-hal yang bisa mendatangkan keraguan atau yang kemudian mendatangkan kelemahan dalam keimanan kita, dalam ketaatan kita. Dari sini kita semakin kuat kayak gitu ya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semakin menyadari kita itu hanyalah makhluk kayak gitu, yang sangat kecil di tengah alam semesta yang sangat luas, yang tidak bisa kita ukur seberapa luasnya alam semesta ini. Dan sampai di sini ya teman-teman pembahasan kita hari ini di bahasan keajaiban penciptaan. Semoga bermanfaat bagi saya dan juga bagi teman-teman semuanya. Dan akhirnya mari kita akhiri dengan baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Dan kalau ada salah ataupun kurangnya itu semata-mata kelemahan saya pribadi, mohon dimaafkan. Dan akhirnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.